Saudara, arus lalu lintas di ruas tol Cipali kilometer 166 Kamis malam ramai lancar. Jumlah kendaraan mudik yang melintas mulai turun. Volume kendaraan pada Kamis malam menurun 3% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Meski mengalami penurunan jumlah kendaraan, kondisi arus lalu lintas masih terlihat ramai. Mulai Kamis pagi hingga siang, terdapat 74.000 kendaraan yang melintasi jalur Cikopo menuju Cirebon. Kamis malam, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ramai lancar. Seluruh gardu pembayaran dibuka. Kamis malam, seluruh gardu pembayaran di gerbang tol Kalikangkung dibuka dan sistem one way lokal masih diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 459 gerbang tol Salatiga. Terlihat kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan bus penumpang. Rata-rata kendaraan yang melintas pada Kamis malam cenderung menurun dibandingkan Kamis siang. Arus lalu lintas di Tol Muhammad bin Zayed atau MBZ pada Kamis malam terpantau lancar, saudara, setelah sebelumnya mengalami kepadatan. Arus kendaraan di Tol MBZ sudah kembali normal. Meski sedang diguyur hujan pada Kamis malam, kecepatan kendaraan terlihat sudah kembali stabil dibanding pada Kamis sore. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota yang melanjutkan perjalanan mudik. Para pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak pandang. Kita lihat arus lalu lintas di Jalan Layang Muhammad bin Zayed atau Tol MBZ bersama jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Esra, malam ini terlihat hujan. Bagaimana kondisi lalu lintasnya? Ya, Astri dan juga saudara, kalau malam hari ini untuk lalu lintas di Tol MBZ sudah terpantau lancar namun tetap ramai. Dan juru kamera saya, Septa Yoga, akan menunjukkan situasi terkini malam hari ini di mana volume kendaraan sudah mengalami penurunan, yang mana ini juga senada disampaikan dari pihak Jasa Marga kalau sampai di pukul 21.00 setidaknya sudah ada kurang lebih 23.000 kendaraan yang melintas via Tol MBZ sampai melintasi gerbang Tol Cikampek Utama. Ini artinya sudah mendekati normal dari yang normalnya berada di angka 20.000 kendaraan. Begitu juga yang mengarah ke arah Jakarta, ini juga sudah terpantau normal, ini berada di angka 15.000 kendaraan. Jadi persentasenya mengalami penurunan seiring, saudara, bahwa pemerintah maupun pihak Jasa Marga ini memprediksi kalau hari kemarin dan hari ini menjadi puncak arus mudik lebaran. Tapi Astri dan juga saudara, diperkirakan juga bahwa masih akan ada para pemudik yang terus melanjutkan perjalanan pada malam hari ini. Jadi kemungkinan sampai nanti malam hari masih akan ada peningkatan-peningkatan dari kendaraan yang akan melintasi Tol MBZ ini. Nah, sejauh ini yang mendominasi perjalanan adalah kendaraan pribadi, mobil pribadi, dan juga bus antar kota yang melintasi Tol MBZ ini. Nah, seperti yang Astri sudah sampaikan tadi di awal, saudara, bahwa di saat ini Tol MBZ di MBZ maksud kami ini sedang diguyur hujan. Jadi diharapkan, dihimbau kepada seluruh pemudik ini untuk terus berhati-hati, mengingat di Tol MBZ yang mempertemukan kilometer 47-48 ini sangat merupakan titik rawan kemacetan dan diharapkan untuk menjaga jarak pandang, kemudian juga memastikan kendaraan dalam keadaan prima. Karena berbeda pada sore hari tadi, masih padat merayap, kemudian juga kerap kali banyak masyarakat yang berhenti di bahu jalan. Tentunya berbeda pada malam hari ini. Nah, situasi yang diguyur hujan ini diimbau pada masyarakat lebih berhati-hati lagi karena tentunya kepadatan sesekali tentunya masih sering terjadi di Tol MBZ ini.
Nah, selain itu juga sampai saat ini untuk rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan lagi di tol MBZ ini dikarenakan tentunya sudah terurai Asri dan juga saudara. Dan kalau di siang sampai sore hari tadi ini sempat diberlakukan sistem buka tutup dengan pengalihan tol ke bawah, ini artinya sekarang malam hari ini sudah normal dan sudah lancar kembali. Begitu juga untuk kontraflow ini kami pantau sudah tidak diberlakukan lagi. Artinya untuk situasi lalu lintas jika para pemudik hendak melanjutkan perjalanan ini sudah normal, kecepatannya pun kami pantau ini sudah berada normal juga sekitar 80 sampai 100 km per jamnya. Nah, tentunya walaupun begitu saudara, yang harus juga diingat untuk selalu memastikan lagi kendaraan prima karena yang sering ditemukan di tol MBZ ini adalah kondisi kendaraannya yang kerap kali mogok, kemudian juga mengalami overheat sehingga ini bisa menciptakan antrian yang cukup mengular. Dan apabila saudara hendak melakukan perjalanan mudik dan melintasi tol MBZ ini, diharapkan untuk beristirahat di rest area yang terdekat. Kalau melintasi kilometer 48 tol MBZ yang paling terdekat berada di kilometer 57. Jadi meskipun informasi yang kami dapatkan di sana diberlakukan sistem buka tutup, namun setidaknya dari kilometer 57 atau rest area di sana dapat dimanfaatkan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga untuk kembali melanjutkan perjalanan, apalagi dengan situasi cuaca yang tidak menentu karena kita perhatikan kalau tadi pagi ini sempat cerah, kemudian di sore hari juga sempat cerah dan di malam hari ini diguyur hujan. Jadi harus mematuhi rambu-rambu apabila melakukan perjalanan, apalagi kita lihat sejak siang tadi ini sangat banyak kecelakaan kecil yang terjadi di tol MBZ. Ini dikarenakan juga masih banyak para pengemudi ini yang mengantuk, tidak memastikan bahwa situasi tubuh dalam keadaan fit, sehingga sekali lagi ini menjadi hal penting yang utama, apalagi ini momen pulang kampung. Asri. Ya Esra, potensi pergerakan pemudik diprediksi masih akan terjadi hingga nanti malam. Adakah waktu-waktu favorit yang dipilih oleh para pemudik untuk melakukan perjalanan? Dan mungkin dari Jasa Marga, apakah ada prediksi jam-jam tertentu yang nantinya akan terjadi atau berpotensi adanya kepadatan dan peningkatan volume kendaraan? Ya Asri, biasanya jam-jam favorit dari pemudik ini melakukan perjalanan berada pada malam hari. Nah, terakhir kali kami melakukan atau melihat secara langsung bahwa dalam 2 hari terakhir di waktu-waktu sehabis berbuka puasa, disitulah lonjakan terjadi cukup meninggi dan volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Kalau hari kemarin ini biasanya menyentuh sampai di angka 40.000 sampai 60.000 kendaraan. Artinya ini bisa 3 kali lipat dari yang normalnya, yakni berada di angka 20.000 kendaraan untuk 1 hari penuh. Tapi kalau sekarang, kalau membandingkan di malam hari ini tampaknya sudah terurai, sudah mengalami penurunan dan kembali normal lagi. Meskipun prediksi dari pihak Jasa Marga, kalau di malam-malam hari inilah dari para pemudik untuk memilih waktu untuk melanjutkan perjalanan. Tapi selain di malam hari, yang cukup dominan juga kami perhatikan ini terjadi ketika pukul 7 pagi sampai di 9 pagi. Karena sempat pada waktu-waktu tersebutlah dari para pemudik ini membuat parkir ataupun maksud kami membuat di pinggir jalan ini, di bahu jalan ini ramai karena tadi sempat kami juga tanyakan kepada beberapa pemudik, mereka sudah misalnya saja berangkat dari Tangerang atau Jakarta kemudian memakan waktu kurang lebih sampai 2 jam dan memanfaatkan bahu jalan untuk beristirahat. Meskipun ini dihimbau untuk tidak dilakukan ya, namun mereka lagi-lagi karena sudah kelelahan, kemudian juga kondisi tubuh yang sudah tidak prima lagi, jadi menjadi pilihan mereka untuk menempuh perjalanan dari arah Jakarta melintasi dari tol MBZ hingga ke gerbang tol Cikatama. Jadi kalau sekali lagi yang menjadi pilihan pemudik ini biasanya pada malam hari dan juga di pagi hari. Tapi kalau malam hari ini Astrid dan juga saudara, tampaknya sekali lagi para pemudik ini sudah mengalami penurunan. Semua sudah normal ke arah Jakarta maupun ke arah gerbang tol Cikampek Utama. Astrid. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Tetap berhati-hati dalam bertugas. Dan saudara, kita akan pantau arus lalu lintas di beberapa ruas tol. Saudara, ini adalah visual CCTV di tol Cipali kilometer 157. Rekayasa one way sudah diberlakukan. Yang Anda lihat adalah kepadatan kendaraan di jalur one way menuju Cirebon. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi.
Meski terlihat sejumlah kendaraan atau lalu lintas bisa dikatakan padat, namun arus lalu lintas bisa juga dikatakan masih tetap lancar begitu, ramai lancar saudara.